Aljazair lolos ke 16 besar Piala Afrika. Milan dan Napoli bikin puncak tetap sengit. Inter tutup tahun di pucuk klasmen. Dembele pemain terbaik versi klub soccer. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Mozambik versus Gabon pada laga grup F Piala Afrika berlangsung di Stadion Adrar Agadir. Mozambik membuka keunggulan pada menit ke-45 lewat sundulan Faisal Bangal. Beberapa menit berselang, Katamo mengeksekusi penalti untuk membawa Mambas unggul 2-0. Gabon memperkecil ketertinggalan tepat sebelum jeda melalui Pierre-Emerick Aubameyang. Menit ke-52, Diego Kalila mencetak gol lewat sundulan usai menerima umpan silang Witi. Gabon memberi tekanan setelah Axel Moketau Mousonda mencetak gol di menit ke-76. Berkat hasil ini, Mozambik berada di posisi ketiga grup F dengan 3 poin, sedangkan Gabon berada di posisi keempat dengan 0 poin. Laga Guinea Khatulistiwa versus Sudan di Piala Afrika berlangsung ketat, dengan Guinea Khatulistiwa tampil dominan sejak awal pertandingan. Gol penentu hadir di menit ke-74, tendangan bebas Sudan berubah arah setelah mengenai Saul Koko dan berbuah gol bunuh diri, membuat Sudan unggul 1-0. Berkat hasil ini, Sudan berada di posisi ketiga dengan 3 poin, sedangkan Guinea berada di posisi keempat dengan 0 poin. Aljazair versus Burkina Faso pada lanjutan grup E Piala Afrika berakhir dengan skor 1-0. Kemenangan ini memastikan Aljazair lolos ke babak gugur. Aljazair tampil agresif sejak awal laga dan akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-22. Riyad Mahrez sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti. Skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Berkat hasil ini, Aljazair berada di posisi puncak klasmen grup E dengan 6 poin, sedangkan Burkina Faso berada di posisi kedua dengan 3 poin. Pantai Gading versus Kamerun pada laga grup F Piala Afrika digelar di Marrakech. Pertandingan langsung memanas. Pantai Gading unggul di menit ke-55 melalui sepakan melengkung Amad Diallo dari tepi kotak penalti. Keunggulan tak bertahan lama. Kamerun menyamakan skor lewat tembakan Junior Tamadeu yang berbelok arah dan mengecoh kiper. Berkat hasil ini, Pantai Gading berada di posisi pertama grup F dengan 4 poin, sedangkan Kamerun berada di posisi kedua dengan 4 poin. AC Milan versus Hellas Verona di Serie A berlangsung di San Siro. Tuan rumah membuka keunggulan di penghujung babak pertama lewat Christian Pulisic pada menit ke-45. Pada menit ke-48, Christopher Nkunku sukses menjalankan penalti mengubah skor menjadi 2-0. 3 menit berselang, Nkunku kembali mencatatkan namanya di papan skor, membawa Milan unggul 3-0. Kemenangan ini membuat AC Milan naik ke posisi kedua klasmen Liga Italia dengan 35 poin, sementara Hellas Verona tetap berada di peringkat ke-18 dengan 12 poin. Cremonese versus Napoli dalam lanjutan Liga Italia digelar di Stadion Giovanni Zini. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-13 lewat Rasmus Højlund. Napoli menggadaikan keunggulan menit ke-45. Højlund kembali mencatatkan namanya di papan skor. Meski Audero bekerja keras sepanjang babak kedua, Cremonese gagal mencetak gol balasan. Skor 2-0 untuk Napoli bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa Napoli naik ke peringkat 3 klasmen sementara dengan 34 poin. Cremonese tetap berada di posisi ke-12 dengan koleksi 21 poin. Bologna versus Sassuolo dalam lanjutan Serie A digelar di Stadion Renato Dall'Ara. Jay Ejes tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. Bologna memecah kebuntuan di menit ke-47. Serangan balik cepat disambar Giovanni Fabian. Sassuolo menyamakan kedudukan di menit ke-63. Sepakan pojok Armand Laurente disambut tandukan tarik Mohamed Rofik di tiang dekat. Berkat hasil ini, Bologna berada di posisi ke-7 klasmen Serie A dengan 26 poin, sedangkan Sassuolo berada di posisi ke-9 dengan 22 poin. Atalanta versus Inter Milan pada lanjutan Liga Italia berlangsung di Gewiss Stadium. Kedua tim bermain ketat di babak pertama dan menutup 45 menit tanpa gol. Inter baru membuka keunggulan pada menit ke-65 lewat Lautaro Martinez. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membawa Inter kembali ke puncak klasmen dengan 36 poin. Atalanta tertahan di posisi ke-10 dengan koleksi 22 poin. Crystal Palace versus Tottenham Hotspur di Liga Inggris berlangsung di Selhurst Park. Tottenham mencuri keunggulan di menit ke-42 lewat RC Gray. Memasuki babak kedua, Palace mencoba menyamakan skor, tapi hingga laga usai skor 1-0 tetap bertahan. Hasil ini membawa Spurs naik ke posisi ke-11 klasmen dengan 25 poin, sementara Crystal Palace turun ke peringkat ke-9 dengan 26 poin.
Hansi Flick dinobatkan sebagai pelatih terbaik La Liga 2025 dalam ajang Club Soccer Award. Pelatih Barcelona itu tidak hadir langsung dalam seremoni, dengan trofi diterima oleh Presiden klub, Joan Laporta. Penghargaan ini diberikan setelah Flick menjalani musim yang sangat solid bersama Barca. Di bawah arahan pelatih asal Jerman tersebut, Barca berhasil meraih 3 gelar sekaligus, yakni La Liga, Supercopa de España, dan Copa del Rey. Rafinha dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga pada ajang Club Soccer Award. Winger Barcelona itu mendapat penghargaan berkat performa konsisten sepanjang musim Liga bersama klub Katalan. Berdasarkan data resmi La Liga, Rafinha mencetak 18 gol dan 12 assist dari 36 penampilan. Kontribusi yang menjadikannya salah satu pemain paling menentukan di kompetisi. Perannya turut mengantar Barcelona finish di puncak klasemen dan meraih gelar juara La Liga. Lamine Yamal dinobatkan sebagai pemain U23 terbaik La Liga pada ajang Club Soccer Awards 2025. Penghargaan ini menegaskan konsistensi winger Barcelona tersebut sepanjang musim. Dalam 35 penampilan La Liga, Yamal mencatat 9 gol dan 15 assist. Kontribusi penting dalam perjalanan Barca meraih gelar. Meski baru berusia 18 tahun, ia tampil matang dan menjadi figur kunci di bawah arahan Hansi Flick. Gelandang Barcelona Aitana Bonmati resmi dinobatkan sebagai World Best Player pada Club Soccer Awards 2025. Penghargaan tersebut diberikan setelah Bonmati menjalani musim yang sangat dominan bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol. Sepanjang 2025, pemain berusia 27 tahun itu juga meraih Ballon d'Or serta FIFA Best Women's Player. Menegaskan konsistensinya di level tertinggi, pencapaian ini memperkuat status Bonmati sebagai standar baru sepak bola putri dunia dan figur sentral generasinya. Paris Saint-Germain resmi dinobatkan sebagai Best Club of the Year 2025 dalam ajang Club Soccer Awards. Penghargaan ini datang setelah PSG menutup musim paling sukses sepanjang sejarah klub. Sepanjang 2025, tim asal Paris itu meraih 6 trofi, yakni Liga Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Intercontinental Cup. Gelar Liga Champions menjadi pencapaian bersejarah karena merupakan yang pertama bagi PSG di kompetisi elit Eropa. Penyerang Paris Saint-Germain Désiré Doué dinobatkan sebagai Best Emerging Player 2025 dalam ajang Club Soccer Awards. Penghargaan ini diberikan setelah pemain berusia 20 tahun itu menjalani musim terbesarnya di level tertinggi bersama PSG. Doué berperan penting dalam musim bersejarah klub Paris tersebut yang berhasil meraih 6 trofi sepanjang 2025, termasuk gelar Liga Champions pertama mereka. Ia juga mencetak gol pada partai final Liga Champions. Luis Enrique resmi dinobatkan sebagai World Best Coach of 2025 dalam ajang Club Soccer Awards yang sedang berlangsung. Pelatih Paris Saint-Germain itu meraih penghargaan setelah menjalani tahun bersejarah bersama klub asal Prancis tersebut. Sepanjang 2025, Enrique mengantar PSG meraih 6 trofi, termasuk gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub, Ligue 1, Piala Prancis, Piala Intercontinental, dan Piala Super UEFA. Selain Club Soccer Awards, Enrique juga menyabet penghargaan pelatih terbaik Ballon d'Or serta FIFA The Best Coach. Lamine Yamal meraih penghargaan Best Forward of 2025 pada ajang Club Soccer Awards yang digelar di Dubai. Penyerang Barcelona itu mengungguli Ousmane Dembélé dalam pemungutan suara. Meski bintang PSG tersebut sebelumnya menyabet Ballon d'Or dan FIFA Best Player 2025, Yamal konsisten tampil menonjol bersama Barcelona pada musim lalu, berperan penting dalam keberhasilan klub menjuarai La Liga dan Copa del Rey. Ia juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik La Liga. Vitinha meraih penghargaan gelandang terbaik 2025 pada ajang Club Soccer Awards yang digelar di Dubai. Gelandang PSG itu dinilai tampil konsisten sepanjang musim, sekaligus berperan penting dalam keberhasilan PSG mengoleksi 6 trofi sepanjang 2025. Mengutip keterangan resmi Club Soccer Awards dan pernyataan klub di situs PSG, Vitinha menyebut penghargaan ini sebagai hasil kerja kolektif tim. Ia juga berterima kasih kepada pelatih, rekan setim, federasi tim nasional, agen Jorge Mendes, serta keluarganya. Ousmane Dembélé meraih penghargaan World Best Player pada ajang Club Soccer Awards 2025. Penyerang Paris Saint-Germain itu dinilai tampil konsisten sepanjang tahun dengan kontribusi penting di berbagai kompetisi. Dembélé berperan dalam keberhasilan PSG menyapu 6 trofi pada 2025, termasuk Ligue 1, Piala Prancis, UEFA Super Cup, FIFA Intercontinental, hingga Liga Champions. Situs resmi PSG juga menyoroti kreativitas dan ketajaman Dembélé sebagai faktor kunci di balik musim bersejarah klub ibu kota Prancis tersebut.
Joao Cancelo dilaporkan segera meninggalkan Al Hilal pada bursa transfer Januari. Bek asal Portugal itu tidak didaftarkan pelatih Simone Inzaghi untuk kompetisi domestik paruh kedua musim ini. Cancelo yang sempat mengalami cedera hamstring bahkan belum tampil 1 menit pun sepanjang musim. Inzaghi memilih mempertahankan pemain asing yang sudah digunakan sebelumnya, sehingga peluang Cancelo tertutup. Media Saudi Arabia menyebut keputusan ini bersifat final. Cancelo disebut ingin kembali ke Eropa demi menjaga performa menuju Piala Dunia 2026. Serge Gnabry dan Konrad Laimer dikabarkan semakin dekat menaikkan kontrak baru bersama Bayern Munchen. Mengutip laporan Sky Sport, Gnabry diproyeksikan memperpanjang masa baktinya hingga 2028, sementara Laimer berpeluang terikat kontrak sampai 2029 meski detail akhir masih dibahas. Keduanya mendapat apresiasi atas performa konsisten sepanjang paruh pertama musim. Dalam kesepakatan tersebut, Gnabry disebut bersedia menerima pemotongan gaji. Sebaliknya, Laimer justru berpeluang memperoleh kenaikan bayaran setelah tampil solid sebagai bek kanan di bawah arahan pelatih Vincent Kompany. Frank Haise resmi mengakhiri perannya sebagai pelatih kepala Occitanie dengan kesepakatan bersama. Kepastian itu diumumkan klub dan dikonfirmasi media Prancis L'Equipe. Haise bergabung dengan Nice 1,5 tahun lalu setelah sukses bersama RC Lens. Ia sempat membawa Nice finish di peringkat keempat Ligue 1 musim lalu. Namun, performa tim menurun pada musim ini. Nice menutup paruh musim di posisi ke-13 Ligue 1 dan menjadi juru kunci grup Liga Eropa UEFA tanpa kemenangan. AC Milan memutuskan tidak melanjutkan rencana merekrut bek Chelsea Axel Disasi pada bursa transfer saat ini. Fabrizio Romano yang menyebut Rossoneri sempat ditawari kesepakatan untuk mendatangkan pemain asal Prancis itu. Namun, Milan memilih mundur karena harus menebus Disasi secara permanen. Disasi sendiri belum tampil 1 menit pun di level senior sejak kembali dari masa peminjaman di Aston Villa akhir musim lalu. Situasi yang membuat Milan enggan mengambil resiko finansial besar. AS Roma dilaporkan telah mengirim tawaran resmi kepada Manchester United untuk merekrut Joshua Zirkzee. Fabrizio Romano menyebut tawaran tersebut diajukan lewat perantara dengan skema pinjaman yang disertai opsi kewajiban pembelian. Zirkzee disebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan Roma dan tertarik melanjutkan karir di Serie A. Kini, keputusan sepenuhnya berada di tangan Manchester United. Sebelumnya Roma dikabarkan siap membayar 5 juta euro untuk pinjaman 6 bulan serta 35 juta euro guna mempermanenkan sang striker di akhir musim. Real Madrid menepis kabar yang menyebut Franco Mastantuono bakal dipinjamkan pada bursa transfer Januari. Jurnalis transfer Fabrizio Romano menyampaikan bahwa Real Madrid bersama pelatih Xabi Alonso memandang Mastantuono sebagai bagian penting dari proyek olahraga ke depan. Meski masih muda dan minim pengalaman senior, klub menilai kualitas teknik, kecerdasan taktik, serta kepribadiannya sebagai aset berharga. Alih-alih melepasnya sementara, Madrid memilih mengembangkan Mastantuono secara internal dengan Alonso terlibat langsung dalam proses adaptasi sang pemain di lingkungan tim utama. Sebagian besar sosios Barcelona menilai klub sebaiknya tidak memperpanjang kontrak Robert Lewandowski. Berdasarkan survei yang dilakukan Mundo Deportivo, sebanyak 59% responden menyatakan menolak pembaruan kontrak penyerang asal Polandia tersebut setelah musim ini. Faktor usia menjadi pertimbangan utama, mengingat Lewandowski akan berusia 37 tahun depan, disertai kekhawatiran soal kondisi fisik dan perencanaan jangka panjang tim. Meski begitu, 41% sosios masih mendukung perpanjangan kontrak dengan alasan kontribusi gol dan pengalaman. Liverpool dikabarkan tidak memiliki rencana untuk merekrut Antoine Semenyo pada bursa transfer Januari. Informasi ini disampaikan jurnalis Talksport Ben Jacob yang menegaskan sikap The Reds tidak berubah meski muncul klaim lain. Liverpool hanya akan mempertimbangkan langkah pada musim panas mendatang untuk winger Bournemouth berusia 25 tahun tersebut. Dengan posisi itu, Liverpool praktis tersingkir dari persaingan. Manchester City justru dilaporkan telah menggelar pembicaraan resmi untuk mendatangkan pemain timnas Ghana itu. West Ham United dikabarkan tengah mempertimbangkan masa depan Nuno Espirito Santo di kursi pelatih utama. Mengutip laporan Sport, manajemen The Hammers mulai melakukan evaluasi menyusul performa tim yang belum membaik. Sejak menggantikan Graham Potter, Nuno hanya mampu meraih 2 kemenangan dari 13 pertandingan di semua ajang. Hasil tersebut membuat West Ham terjerembab di 3 terbawah klasemen Premier League dan terlibat persaingan menghindari degradasi. Jika tren negatif berlanjut, West Ham disebut siap menunjuk manajer permanen ketiga musim ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.